Eclipse adalah salah satu IDE populer untuk develop program Java. Namun, editor Eclipse ini cukup luas, dia juga bisa untuk C++ dan JavaScript. Oleh karenanya, saya akan mendownload dari link download package ini, di mana saya bisa memilih package yang memang saya butuhkan saja, yaitu Eclipse for Java Developer. Nanti kita download yang area sebelah sini, tentunya menyesuaikan dengan komputer kalian, sistemnya adalah 86 atau 64 bit. Setelah di-download, dia bentuknya berupa file zip yang bisa kita ekstrak dan langsung bisa kita pakai. Setelah Eclipse terbuka, pertama kita mulai dulu dengan membuat project baru dengan file new Java project. Nantinya kita akan diberikan window untuk memasukkan nama projectnya. Dan kita juga bisa menentukan lokasinya di sebelah mana. Kalau memang kalian mau ganti lokasi di mana, saya mungkin akan menggunakan lokasi default saja dengan memberikan nama project mungkin intro Eclipse. Setelahnya kita tinggal langsung mengklik tombol finish. Nantinya dia akan bikinkan projectnya. Ini kita boleh create downgrade, nih nggak ngaruh, kita downgrade mungkin. Ini artinya kita sudah membuat project, namun masih kosong di dalamnya. Untuk itu kita perlu menambahkan lagi kelas. Jadi ya, kalau di Java itu yang paling utamanya adalah kelas. Ini artinya kita sudah membuat project, namun masih kosong di dalamnya ya. Untuk itu kita perlu menambahkan lagi kelas. Ya, jadi file utama Java itu tentu namanya adalah kelas. Di sini kita akan dihadapkan dengan window untuk membuat kelas baru. Pertama ada source folder di mana kita mau menaruhnya di mana. Ya, saya biarkan default saja di folder src ini, source folder, dan memberikan package. Package ini sebenarnya folder. Kita kayak ngefolderin kelas-kelas kita supaya lebih teratur rapi di dalam package tersebut. Jadi kita kayak kasih nama folder ya. Mungkin saya kasih nama intro. Kemudian yang paling penting itu adalah name. Name pada kelas ini sudah mengikuti naming convention, yaitu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Naming convention pada kelas harus upper camel case. Jadi kalau kita ketik nama di sini, misalkan saya ketik 1 dengan huruf kecil, nantinya dia akan ada warning di sebelah sini. Type name is discouraged. By convention, Java type name usually start with uppercase letter. Nah, itu tadi yang saya bilang, upper camel case. Jadi sebaiknya kita memetiknya dengan kata yang benar, yaitu dengan huruf besar di depannya. Ya tadi itu sebenarnya kalau dibikin tetap bisa, nggak error, jadi nggak ada masalah. Cuma memang secara convention ya sebaiknya tidak seperti itu, tidak disarankan. Lalu di bagian sini ada public static void main-nya. Kalau ini misalkan kita memang mau ada public static void main, nanti dia akan generate. Mungkin kita contohkan misalkan pertama saya nggak bikin dulu, saya nggak centang, saya finish. Lalu saya bikin kelas baru lagi, yang dimana saya kasih namanya mungkin yang ini 2. Lalu yang ini saya isi public static void main, saya centang dan saya finish. Nah, jadi kalian bisa lihat bedanya, yang satu Java ini dia tidak ada public static void main, yang ini sudah otomatis di generate sama dia public static void main-nya. Tentu ini cukup membantu supaya kita bisa lebih cepat kalau mau bikin public static void main-nya. Kita coba langsung aja cetak ke layar menggunakan system.out.println. Lalu di sini saya ketik misalkan hello world kayak biasa. Tapi di sini enaknya di Java, kalau system.out.println ini kita bisa sebenarnya ketik aja sysout. Terus kita ketik kontrol spasi kayak gini, nanti dia akan otomatis auto complete sistem out.println. Jadi ini memang hemat waktu banget ya kalau kita mau mengetiknya. Untuk menjalaninya kita bisa gunakan tombol play yang di sebelah sini. Nantinya ini ada pertanyaan dulu, kita oke aja. Dia akan muncul hasilnya di bagian bawah sebelah sini, yaitu di bagian konsol. Yang sebelah sini ini adalah struktur folder, package explorer, folder projectnya kita punya apa aja, isinya ada apa aja. Yang tengah ini tentu tadi kita mengeditnya di sebelah sini. Kalau kita mau zooming tulisannya itu kita mesti menggunakan Ctrl Shift dan plus. Nah, dengan Ctrl Shift plus, Ctrl Shift min itu kita bisa besarin kecilin tulisannya. Nah, mungkin ini tadi biasa lebih kelihatan. Lalu di sebelah sini ada namanya outline. Outline ini nanti akan tampil variabel-variabel, metode-metode yang sudah kita bikin. Sekarang kita coba lagi keunggulan dari otomatisasi yang disediakan oleh Eclipse. Saya akan coba fungsi yang harus kita import sesuatu. Mungkin kita akan gunakan fungsi random. Jadi saya di sini akan bikin variabel integer, mungkin angka saja. Lalu saya akan bikin variabel untuk randomnya, yaitu rnd mungkin sama dengan new random. Nantinya dia akan muncul garis berwarna merah seperti ini. Garis berwarna merah ini menandakan error. Dan kalau kita hover ke situ, kita bisa lihat dia ada berbagai macam cara untuk ngebetulinnya, quick fix-nya. Dan memang cara yang betul ini adalah kita harus import si random, yaitu kita pilih yang paling atas, kita klik begini, nanti dia dengan mudahnya langsung akan import
Java util.random yang memang kita butuhkan kalau kita mau menggunakan fungsi random ini. Nah, ini praktis banget ya jadinya ya. Lalu kita coba aja fungsi randomnya. Itu kalau random di Java itu menggunakan rnd.nextInt. Lalu di dalamnya kita isi dengan angka yang mau kita random, let's say 10. Jadi dia akan mengeluarkan angka dari 0 sampai 10. Lalu kita jalanin dan kali ini hasilnya keluar. Oh, belum saya sys out ya, sorry. Ya, itu dia angka random pertama 4, saya jalan sekali lagi, angka randomnya 1 ya, berbeda. Jadi keluarnya sudah berbeda ya. Next kita bikin variabel di luar, mungkin kita bikin kayak waktu itu yang mobil itu yang integer mesin, terus ada int roda, lalu ada int body. Dari sini kita akan coba fungsi untuk generate constructor. Nah, ini enaknya kita bisa bikin constructor dengan menggunakan source di sini. Kita bisa pakai constructor using field. Nantinya maksudnya itu adalah constructor yang non-default, constructor yang memiliki parameter generate. Nantinya dia akan bikinkan parameter constructor kita yang memiliki parameter, dimana parameter itu adalah yang tadi sudah kita centang tuh, mesin, roda, body. Tadi kita bisa milih ya, mau yang kita centang yang mana aja. Yang satunya lagi di bawahnya adalah constructor untuk yang constructor default, yang isinya cuma tanpa parameter dan langsung menggunakan super. Ya ini ya, semuanya dua-duanya ada super karena asumsinya mungkin si kelas 2 ini sudah extends dari satu buah kelas yang lainnya, mungkin anggaplah si satu ini. Dan dia mengambil fungsi punyanya si satu konstruktornya dengan menggunakan super ini. Cuma di sini mau menandakan praktisnya kita bisa bikin konstruktor hanya tinggal klik aja sih sebenarnya ya. Lalu biasanya kita mau enkapsulasi variabel kita, jangan membuatnya menjadi private sehingga dia tidak sembarangan diakses oleh kelas lainnya. Dan kalau kita sudah buatkan private kayak gini, biasanya dia akan muncul error. Bukan error sih, dia ada warning kayak gitu, karena kalau sudah private seperti ini kan memang variabelnya tidak bisa diakses, tapi tetap kita harus bikinkan semacam kayak getter and setter. Namanya itu getter and setter. Jadi kalau kita hover begini, di sini ada namanya create getter and setter for machine. Nantinya dia akan bikinkan fungsi method yang isinya adalah cuma get machine, set machine, lalu return dan this. Ini yang dinamakan dengan getter dan setter, supaya nggak secara langsung akses variabelnya, melainkan akses dari fungsi dengan cara seperti ini. Nah, jadi dengan si Eclipse ini dia bisa dibuatin otomatis enak. Langsung tinggal tadi hover, lalu kita create getter and setter, kita oke, nanti dia akan bikinkan getter and setternya. Nah, getter dan setter ini tentu mungkin lebih berguna dibandingkan variabel biasa ya, karena kalau variabel akses langsung itu kita nggak bisa kayak kasih batasan. Kalau pakai getter dan setter ini, misalkan si getter ini bisa aja kita selipkan if kalau misalkan kita untuk membatasi inputannya. Sementara setter ini kita bisa melakukan perhitungan terlebih dahulu baru melakukan setnya, sehingga kita bisa memberikan hasil return yang kita mau. Jadi ya inilah dia Eclipse kita. Enaknya dari Eclipse itu banyak sekali yang kita bisa diotomatisasi dengan sistem .out_println tadi. Lalu juga tadi bisa generate constructor, langsung tinggal klik, generate getter and setter, tinggal klik. Nah, inilah enaknya kita menggunakan Eclipse. Ya, sekian dulu tutorial kita untuk intro menggunakan Eclipse. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.